Dua kasus besar yang masih sering diperbincangkan publik, karena terkait dengan dua nama besar di Republik ini. Apa saja kasusnya? Siapa nama besar terkait dua kasus ini? Apa fakta-fakta di baliknya? Mana kasus yang lebih terang dan telak? Dibahas oleh pakar hukum dan praktisi politik. Tonton videonya sampai habis. Kasus pertama, lebih dikenal dengan istilah kasus kardus durian. Ini adalah kasus suap di tahun 2011, yang melibatkan dua pejabat di lingkungan Kemenaker Trans dan satu orang pengusaha. Dua pejabat tersebut adalah Inyoman Suisnaya, selaku Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, P2KT, dan Dadong Irbarlawan, selaku anak buah Nyoman. Sedangkan dari pihak pengusaha bernama Darnawati, dari PT Alam Jaya Papua. Saat itu, Cak Imin menjabat sebagai Menaker Trans. Kemenaker Trans berencana membangun infrastruktur daerah transmigrasi di Papua, dengan nilai proyek 73 miliar. Suap diberikan oleh Darnawati selaku pemenang tender proyek tersebut kepada pejabat kementerian. Nilai suap direncanakan sebesar 7 miliar. Kedua pejabat dan pengusaha tertangkap tangan, OTT, dengan uang suap disimpan dalam kardus durian. Nama Muhaimin, atau Cak Imin, disebutkan dalam surat dakwaan anak buahnya. Dadong menyebutkan bahwa Nyoman pernah mengatakan bahwa pihak perusahaan pernah bertemu dengan Muhaimin. Akan tetapi, Nyoman sendiri pernah menyatakan bahwa dia tak tahu menahu soal fee untuk Muhaimin. Dia menyatakan nama Muhaimin dicatut hanya karena hubungan rekan kerja semata. Dan mengaku bingung kenapa kasus dibelokkan kepada Menteri Muhaimin. Sementara, Cak Imin, tentu saja menolak tuduhan bahwa dia menerima suap, dan menyatakan namanya dicatut di kasus ini. Para pejabat dan pengusaha tersebut sudah divonis bersalah, dan menjalani hukumannya. Yang artinya, proses hukumnya sudah selesai. Lalu, apa kata Bambang Wijoyanto, mantan ketua KPK untuk kasus ini? Kalau kasus kardus durian yang saya tahu Mas ya, ada satu pengusaha, dia mendapatkan proyek di Papua. Dari proyek itu dia diminta membayar 10%. Dan kalau nggak salah dalam satu diskusi saya sama Mas Novel itu mengatakan ada satu catatan yang mengatakan ini untuk GS, tidak menyebut clearly bahwa itu untuk Muhaimin, GS1. Dan kemudian tidak ada saksi lain yang bisa menjelaskan apakah uang itu benar diterima oleh dari si Darnawati atau kemudian lanjutannya apakah uang itu memang sampai ke Muhaimin. Jadi, fakta pada kasus ini, nama Cak Imin tak tegas disebutkan menerima suap oleh nama-nama lain. Tak ada saksi yang melihat Cak Imin terima uangnya. Apa kesimpulan Sekjen PKB untuk kasus ini? Tidak perlu dijawab menurut saya. Kenapa? Karena itu hanya muncul setiap kali mau ada pilpres. Kasus dalam tanda kutip yang pernah terjadi di masa lalu, tahun 2011. Muncul dulu 2018 menjelang Pilpres 2019 tahun 2017 akhir mulai dimunculin. Kesoalan 2011 sudah diputus tahun 2012, semuanya yang terlibat di situ sudah menjalankan hukumannya, sudah selesai, baru diungkap 2018. Selesai 2019 terjadi Pilpres, hilang tuh kasus. Kemudian menjelang 2024 dimunculkan 2002 kembali. Selama 3 tahun tidur kasus itu kan antik gitu. Menurut saya hukum jelas sekali. Bahkan terakhir itu teman-teman Maki kan menggugat ke Pengadilan Jakarta Selatan meminta agar KPK membuka kembali kasus itu. Kemudian pihak KPK sudah memberikan jawaban bahwa mereka sudah melakukan tugasnya itu dan hasil sudah kecurigaan, keterlibatan dan sebagainya sudah disampaikan di pengadilan. Bagi KPK itu sudah menjalankan tugasnya. Hasilnya pengadilan menyatakan Cak Imin nggak terlibat. Nah, sudah ada putusan pengadilan. Kalau sudah putusan pengadilan seperti itu, dengan sendirinya sudah selesai tugas KPK. Nah, itu kemudian Pengadilan Jakarta Selatan menyatakan bahwa gugatan Maki untuk membuka kasus kardus durian yang ditengarai ada Cak Imin di dalamnya gitu, sudah tertolak dengan sendirinya. Kenapa? Karena dianggap itu sudah selesai. Tafsiran kami begitu Pengadilan Jakarta Selatan. Artinya dengan keputusan Pengadilan Jakarta Selatan kemarin bulan April itu menunjukkan bahwa semakin clear and distinct gitu, bahwa tidak ada keterlibatan Gus Muhaimin dalam isu yang dihembuskan kardus durian. Artinya sudah selesai itu kasus, nggak perlu kita punya ketakutan apapun. Kalau masih ada yang memusolkan itu pasti adalah gorengan politik. Tapi yang menarik sebenarnya kalau mau bikin agak lebih tajam Mas, membandingkan kasus durian dengan kasusnya Ganjar Pranowo, itu baru mantap itu. EKTP maksudnya. Iya. Oh, iya. Kasus kedua adalah kasus IKTP mendapat perhatian luas dari masyarakat karena nilai proyek yang sangat besar dan juga melibatkan satu nama besar.
Kasus berawal saat Kemendagri berencana mengajukan anggaran proyek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, SIAP, di tahun 2009. Ditargetkan selesai tahun 2013. Untuk itu, mereka bermitra dengan Komisi 2 DPR RI. Proyek IKTP ini untuk memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Kasus tercium akibat kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin. Saat itu, dia bersaksi di persidangan kasus IKTP. Dari info Nazarudin, KPK mengungkapkan ada kong-kali-kong yang sistemik dari birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha, dalam proyek IKTP pada 2011 hingga 2012. Kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. DPR heboh karena nama-nama besar disebut menerima uang IKTP, terutama dari tim Komisi 2 saat itu. Dalam perkara pokok kasus korupsinya, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Antara lain Setia Novanto, 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha dan direktur perusahaan penerima tender. Yang menarik untuk dibahas adalah bahwa Nazarudin juga menyebutkan dengan tegas, satu nama yang menerima suap IKTP. Nama ini saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat karena tengah dicalonkan satu partai sebagai bakal calon presiden 2024. Siapakah dia? Setahu saksi, Andi Narogong ini sudah lama kenal dengan Andi Narogong. Saya kenal dia waktu pas tahun 2009 yang mulia. Tapi Bu Mustoko Weni sama Pak Ignatius sudah lama kenal Andi ini yang mulia dan sudah lama main di Kemendagri. Oh sudah. Nah, dan saksi tahu, dengar atau tahu sendiri bahwa Andi Narogong ini waktu itu disampaikan sama Bu Mustoko ini, terus juga Bu Dia menggaransi bahwa Andi ini memang pengusaha yang itulah bisa dipercaya, bisa dipercaya melaksanakan proyek atau bisa dipercaya dengan janji-janji. Maksudnya lebih bisa dipercaya untuk menyelesaikan proyek ini dan memberesin teman-teman baik di DPR dan di Kemendagri lah. Ada jatah untuk DPR Komisi 2 ya, dan menyebut di sini ada 9 ya, yang saudara saya lihat di berita acara ya. Saudara menyebut juga nama lain, Hairul Naraha. Nah, itu memang kebetulan Ganjar Pranowo, mereka sudah bersumpah dan tidak mengakui. Ini bagaimana? Kalau pengalaman saya beberapa kali jadi saksi kasus yang saya ungkap, memang yang mulia memang rata-rata teman-teman itu yang udah terima semua kalau udah masuk ke sini semua tidak ngaku yang mulia. Sama dulu saya juga dulu waktu kasus Wisma. Terima yang mulia, terima yang mulia, terima yang mulia. Karena kalau tidak benar kan itu benar yang mulia. Ya? Benar yang mulia. Benar ya? Benar yang mulia. Untuk pimpinan Komisi 2 itu dipanggilin ke ruangan Bu Mustoko ini sambil berbicara. Kayak Pak Hairuman, ketuanya saya namanya lupa, ada yang waktu itu yang dari Golkar, dari PAN ada, terus dari PDI ada, terus dari Demokrat. Ya, kalau nggak salah 3 wakil ketua, 1 ketua itu ada yang mulia. Cuman ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak. Ya, menolak, ribut dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima? Terima yang mulia. Setelah ribut, nah itu dikasih 500.000 baru dia mau. Tentang penyerahannya Anda tahu? Tahu yang mulia, kebetulan saya di ruangan itu. Nah sedikit saudara Nazarudin, itu kan pertemuan di ruangan Bu Mustoko Weni. Iya betul ya mulia. Ya. Dia adalah Ganjar Pranowo. Posisi Ganjar saat itu adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selain Nazar, Setia Novanto yang saat kasus terjadi menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar, juga menyebut nama Ganjar sebagai penerima uang suap. Saya sampaikan, ini background daripada pertemuan saya dengan Pak Ganjar memang tidak lama.
yang khusus mengenai sudah selesai, apakah sudah selesai dan jangan galak-galak. Yang sebenarnya ini kalau lihat dari backgroundnya Pak Ganjar, itu di mata saya dia bukan orang yang galak gitu Pak. Waktu Andi ke rumah saya itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar, dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, itu disampaikan kepada saya. Untuk itu saya ketemu, penasaran, saya nanyakan apakah sudah selesai dari teman-teman. Pak Ganjar waktu menjawab, ya itu semua urusannya yang tahu Pak Khairulman. Jadi itu aja yang saya perlu. Iya. Tapi nah bisa, itu kuncinya di situ. Ya. Apalagi kan sebenarnya Mas ada satu saksi kunci lain dalam kasus Ganjar Pranowo itu, yaitu Nasarudin yang mengatakan di persidangan nih Mas, dia mengetahui ada tawar menawar dalam kasus IKTP itu berapa ratus ribu menjadi 500.000 US dollar, dan kemudian dia mengetahui juga ada pemberian uang di ruangannya Mustoko Weni. Nah, satu lagi sebetulnya Setia Novanto beri keterangan. Oh iya betul, Setia Novanto mengatakan ada pemberian uang itu, tapi Setia Novanto kan keterangannya di auditu Mas. Mendengar dari, kalau nggak salah, dari Mustoko Weni dan dari Mariam. Fakta-fakta dalam kasus IKTP. Ada 2 orang saksi yang jelas menyatakan bahwa Ganjar Pranowo menerima uang suap. Dan ada saksi yang melihat langsung Ganjar menerima uangnya, yaitu Nazarudin. Tapi artinya kalau membandingkan dengan kasus Durian, ini kasus Ganjar tuh lebih telak Mas. Kasus Durian, ini kasus Ganjar tuh lebih telak Mas.